Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Fawailul maka kecelakaan besarlah lilladzina yaktubunal kitaba bagi orang-orang yang menuliskan sebuah buku, sebuah kitab biaidihim dengan tangan-tangan mereka summa yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka berkata ini berasal dari hadirat Allah, berasal dari Allah. Liyashtaru bihi samanan qalila, karena mengharapkan keuntungan darinya, samanan qalila dengan harga yang sedikit. Fawailul lahum, maka kecelakaan besarlah bagi mereka, mimma katabat aidihim, dari apa yang tangan-tangan mereka telah menulisnya. Wa wailul lahum, dan kecelakaan pula lah bagi mereka, mimma yaksibun, karena apa yang mereka perbuat. Kemarin kita telah sedikit mengupas tentang makna ummiyun atau nabi yang ummi, bahwa sebenarnya para nabi itu adalah sosok ustadz, sosok guru yang mengajarkan masyarakatnya baca dan tulis. Jadi sebelum proses pengangkatan kenabian itu memang para nabi itu dipastikan sudah bisa membaca dan menulis. Bahkan ketika tidak pernah belajar membaca dan menulis, maka Allah mengajarkan mereka melalui Jibril. Jadi malaikat Jibril itu yang mengajarkan para nabi itu baca dan tulis. Jadi kalau saya menyebutkan Allah mengajarkan mereka baca tulis, itu artinya kan ada malaikat Allah yang menerjemahkan kehendak Tuhan gitu loh. Sama seperti orang bangun rumah, yang bangun kan yang punyanya, walaupun yang secara teknis yang melakukan pembangunannya kan tukang. Jadi Allah mengajarkan kepada para nabi baca dan tulis. Jadi proses-proses seperti Nabi Musa 40 hari 40 malam bermunajat kepada Allah sebelum menerima wahyu, itu kan semacam diklat gitu. Kayak Nabi Muhammad ke Gua Hiro, itu tidak proses sekali jadi. Berkali-kali beliau berkontemplasi, bertahanus, menyepi di sana, sampai kemudian bertemu dengan malaikat Jibril. Proses bertemu dengan malaikat Jibril itu tidak hanya sekali. Bisa jadi Jibril mengajarkan hal-hal yang penting diketahui oleh Nabi Muhammad ketika menjadi seorang Rasul. Jadi mengajarkan tentang segala sesuatu, diantaranya mengajarkan cara membaca dan menulis. Maka setelah bisa kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti kan Nabi sudah posisi mampu membaca. Itu ya. Jadi itu ya kemarin yang sempat kita bahas, bahwa para nabi adalah manusia-manusia cerdas, manusia jenius. Memang tidak akan lama seperti kita mengajar anak-anak kita, mengajar baca tulis, mengajarkan Iqra. Itu kan perlu proses lama. Tapi dengan kejeniusan seorang nabi,
hanya perlu beberapa saat saja untuk mampu menyerap pelajaran membaca dan menulis. Ustadz, kok kenapa di kitab-kitab hadis tidak ada penjelasan Nabi Muhammad belajar baca tulis? Ya, karena hadis yang ditulis itu tidak bisa semuanya mengcover peri kehidupan Nabi secara keseluruhan. Jangan salah. Jadi kalau segala sesuatu yang dipakai standar adalah hadis Nabi, ya tidak akan semuanya ketemu di hadis Nabi. Itu yang jadi bikin pertentangan banyak orang, banyak ahli hadis itu. Jadi kalau sesuatu tidak ada hadisnya langsung dianggap bid'ah, langsung dianggap salah, keliru. Tidak semua, ya kan? Tidak semua seluruh peri kehidupan Nabi, proses-proses hidup Nabi itu kemudian tercatat dalam manuskrip hadis. Salah satunya ini. Sulit menemukan Nabi belajar membaca dan menulis. Atau Nabi pernah mengajar. Kan tidak ada. Nah, itu entah motif politik atau motif bagaimana. Karena faktanya di dalam Al-Quran, Nabi adalah seorang pengajar. Fadzakir innama anta mudzakir. Itu kan sangat jelas. Mengajarlah karena engkau seorang guru. Engkau itu seorang mudzakir, seorang pengajar. Nah, di hadis tidak nemu. Malah justru kita melihat sepertinya ada motif politik. Mendegradasi bahwa seorang nabi itu adalah seorang pengajar bagi umatnya. Itu ya. Banyak kayak ginilah. Orang menganggap doa bersama itu bid'ah. Karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi doa bersama. Sehingga menganggap kalau ada orang berdoa satu masjid itu bid'ah. Sehingga orang-orang tertentu kalau sudah sholat berjamaah itu tidak ada acara doa. Menganggap itu bid'ah. Padahal seluruh doa itu di dalam Al-Quran ada yang untuk diri sendiri. Rabbighfirli. Itu berarti untuk pribadi. Tapi paling banyak doa dalam Al-Quran adalah dalam bentuk mutakalim ma'ahul ghair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti itu doa untuk dilakukan bersama juga bisa kan? Kalau yang pribadi kan Rabbi ja'alli muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa untuk sendiri. Makanya domirnya mutakalim wahdah. Tapi lebih banyak lagi doa yang dibacakan menggunakan domir mutakalim ma'ahul ghair. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu menunjukkan doa itu bisa dibacakan bersama. Tidak usah menunggu hadisnya tidak ada. Wah, keliru. Jadi jangan ketika tidak ada dalam catatan hadisnya maka itu disebut keliru, disebut salah. Sama orang menganggap bid'ah menyembah bendera hormat bendera bid'ah karena tidak ada. Ya tidak ada. Tetapi yang lebih dari itu dalam Al-Quran disebutkan. Ya kan? Menghormati orang tua dengan bersujud saja masih boleh. Menghormati sebuah negeri dengan bersujud di pintu gerbangnya boleh. Apatah lagi kita menghormati bendera sebagai lambang negara kita sendiri. Oh, di hadisnya nggak nemu, ya nggak akan nemu. Jangan dipaksakan. Maka kita harus mencari fakta-fakta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi dari Al-Quran. Karena faktanya, karena Al-Quran itu menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi. Yang menceritakan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kira-kira bagaimana kan? Allah sendiri loh yang menyajikan faktanya. Jadi banyak hal-hal seperti itu nanti kita akan kupas bahwa orang-orang selama ini selalu mencari dalil, mencari alasan hukum dari hadis. Sementara sangat terbatas orang-orang yang mencatat. Jadi saya tidak menemukan ada hadis Nabi mengajarkan membaca tulis kepada masyarakatnya. Kecuali ada satu hadis yang menyebutkan ada ahlu sufah. Ahlu sufah itu sahabat-sahabat Nabi yang suka di masjid. Terus di masjid menyertai Nabi. Menunggu sholat Nabi. Menunggu kalau Nabi mungkin memerlukan sesuatu. Bisa jadi sebenarnya hadis tentang ahlu sufah itu harusnya bercerita tentang bagaimana Nabi mengajarkan membaca dan menulis kepada mereka gitu loh. Ya kan? Tidak mungkin itu menggerombol terus di masjid di dekat rumah Nabi tanpa ada sesuatu yang penting bagi mereka. Karena mereka tidak mungkin menunggu-nunggu Nabi berkata, wong Nabi mau berkata itu menunggu wahyu Allah kan? Tidak setiap hari ada wahyu, tidak setiap jam ada wahyu, karena Nabi itu orangnya pendiam, tidak akan bicara apa-apa kecuali Allah yang memerintahkan. Yang paling mungkin dilakukan adalah mereka belajar kepada Nabi bagaimana cara membaca dan menulis wahyu. Itu ya, jadi kadang fakta di dalam Al-Quran tidak ada tertulis di dalam hadis, itu menunjukkan bahwa tidak seluruhnya seluruh perilaku Nabi, kondisi-kondisi keadaan yang dilakukan Nabi saat itu kemudian tertulis dalam kitab hadis. Kitab hadis itu kan disebut kitab hikmah ya, hikmah. Tuh ya. Nah, ayat ini kecelakaanlah bagi orang-orang yang menuliskan sebuah buku dengan tangan-tangan mereka kemudian berkata ini dari Allah hanya untuk mencari keuntungan yang sedikit. Ini kalau baca ayat ini saya merinding sendiri. Jadi kalau orang itu penulis, jangan pernah menulis sesuatu kemudian mengatakan ini dari Allah. Tidak boleh. Karena akan sangat berbeda kualitasnya. Ketika kita menuliskan sebuah karangan, sebuah buku itu bercerita tentang politik. Kan langsung harus ditulis pengarangnya siapa. Dan jangan dikatakan ini dari Allah. Karena sebuah buku, sebuah karangan yang di sana ada sebuah analisa, maka akan berbantahan dengan analisa lain gitu loh. Buku politik si A akan berbeda dengan buku politik si B. Buku hukum si A akan berbeda substansinya, kesimpulannya, hasil analisanya dengan buku hukum si B umpamanya. Sementara Al-Quran kan tidak begitu gitu loh. Jadi jangan disandarkan kepada Allah ketika kita membuat sebuah karangan. Apalagi kalau itu buku agama sebenarnya. Lebih ngeri lagi. Jadi karena beda kalau kitab Allah, ya, kalau sesuatu dari Allah itu seperti Al-Quran umpamanya. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Nazzala alaikal kitaba bil haqq. Allah menurunkan Al-Quran itu dengan hak, dengan kebenaran di dalamnya. Kebenaran yang bersifat absolut. Yang di luar dari batas-batas analisa manusia. Kalau analisa manusia itu kan akan saling berbantah. Akan saling analisa si A
dibantah oleh si B, kemudian ada penemuan baru, saling susul menyusul, seluruhnya begitu. Karena itu bagian dari peradaban manusia yang berubah-berubah. Tapi berhadapan dengan kitab suci, dia konstan gitu loh. Ya kan? Maka jangan kemudian menganggap bahwa buku dia, karangan dia, susunan dia, entah apapun bentuknya, hadza min indillah, supaya tampak keren gitu loh. Jangan. Apalagi umpamanya seorang membuat sebuah tulisan, sebuah karangan, kemudian dia bilang, saya sebelum menulis buku ini bermimpi. Bermimpi, kemudian hasil mimpinya itu langsung dituliskan. Kan luar biasa. Nah, dan itu adalah buku tentang agama umpamanya. Seakan-akan itu buku berasal dari Allah. Tidak boleh. Bahkan lebih ngerinya kan fawailunya, bahasa-bahasa fawailul itu sampai 3 kali coba. Saya sampai dulu pernah saya ditantang sama seorang teman itu. Coba kamu bikin tulisan tentang apa yang kamu pahami dari Al-Quran. Saya berapa kali saya berusaha tapi lagi-lagi kalah. Bagaimana mungkin saya menuliskan sesuatu yang Allah sangat sudah lengkap memuatnya di dalam Al-Quran. Jadi malu sendiri. Bahkan takut menyesatkan manusia malah. Jadi kalau orang pengen tahu agama ya bacalah Al-Quran. Bacalah hikmah-hikmah Nabi. Itu sudah cukup. Jadi energi orang Islam itu lebih baik digunakan untuk menulis karangan-karangan tentang pendidikan, tentang militer, tentang teknologi, tentang hukum, yang bukan agama. Ya kan? Bercerita tentang teknologi umpamanya. Eksplorasilah kemampuan kita di situ. Itu kan biasanya dengan sangat jujur dia pengarangnya akan menuliskan nama pengarangnya dan dia akan menerima perubahan-perubahan, menerima analisa-analisa yang lain. Tapi kalau bicara hukum agama, bicara pengetahuan agama mulai dari fikih, tauhid segala macam itu orang harus hati-hati sekali. Karena ada ancamannya. Ya kan, ancamannya ini jangan dikaitkan dengan ancaman terhadap Yahudi, tidak. Ini untuk umum bahwa kecelakaanlah bagi orang-orang yang menuliskan sebuah buku dengan tangan-tangan mereka, menuliskan dengan tangan mereka tapi mengatakan hadza min indillah. Ini berasal dari Allah. Tidak boleh. Fawailun. Ada yang bilang well itu adalah lembah. Satu lembah di neraka. Dasarnya neraka. Berarti kan betapa besar dosanya orang yang menulis sebuah buku tapi kemudian menyandarkannya kepada Allah. Diulangi lagi. Fawailul lahum mimma katabat aidihim. Kecelakaan besarlah bagi mereka dengan apa yang telah ditulis oleh tangan-tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan neraka waillah, kecelakaanlah bagi dari apa yang mereka kerjakan. Berarti sampai 3 kali ancamannya diulang terus sama Allah. Orang harus berhati-hati kalau menuliskan sebuah buku, sebuah kitab yang itu menyandarkannya kepada Allah. Saya ta'awud ya, kalau kita mau menganggit, menyusun sebuah buku, sebuah karangan yang itu disandarkan kepada Allah. Karena saya sampaikan tadi, kalau karangan manusia itu kan saling berbantah. Tetapi kalau karangan Allah pasti memuat sesuatu yang hak, yang benar, yang itu bersifat absolut. Umpamanya Allah mengatakan babi itu haram, selamanya haram. Tidak boleh ada analisa kemudian kalau babinya
dimasak dengan cara-cara tertentu kemudian menjadi halal, kan tidak bisa. Gitu loh. Jadi Al-Quran itu absolut sudah. Kalau haram ya sudah haram. Kalau orang itu Allah memerintahkan kita sholat, kemudian orang menganalisa, oh sholat itu sebenarnya gerakan-gerakannya menyehatkan sebagaimana olahraga. Kemudian dia menganggap kalau begitu sholat itu ganti saja aerobik, ganti saja kita nge-gym gitu umpamanya. Lah kalau karangan manusia kan bisa saling membantah, saling kemudian oh ini yang terbaik, tahun depan ada lagi oh ini yang baik, tahun depan lagi ini yang terbaik dilakukan. Itu bisa, tapi berhadapan dengan Al-Quran, berhadapan dengan kitab Allah itu absolut, itu konstan, tidak akan ada yang boleh merubahnya. Bahkan Nabi sendiri itu loh, inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin adim. Nabi pernah diminta oleh orang-orang musyrik Arab, tolong gantilah dengan bacaan yang lain, pernah. Jadi coba diganti dengan bacaan yang lain sehingga kami menyukainya gitu loh. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana bi qur'anin ghairi hadza aw baddil qul ma yakunu li an